Sahabat yang baik, tahukah sahabat bahwa kelahiran manusia dalam daging membawa hati yang keras dan roh yang mati? Namun itu semua telah diperbaharui dan digantikan Allah melalui kelahiran baru. Kita sangat membutuhkan karya Allah ini, di mana yang memberikan hati yang baru, roh yang baru, dan hidup yang baru. Maka siapapun yang mengandalkan kasih karunia Allah yang ditawarkan di dalam Yesus Kristus akan menjadi anak Allah. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan di video pembuka ini bagaimana Tuhan mau supaya hati kita diperbaharui. Amin. Hidup kita juga diperbaharui ya. Iya. Dan tema kita hari ini adalah hidup dalam perjanjian baru. Nah, sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya hari ini firman ini menjadi kekuatan bagi kita dan jawaban bagi kita juga ya. Bapa, kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk kami diperbaharui Tuhan. Supaya kami bisa hidup dalam perjanjian yang baru yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia daripada-Mu. Yang membuka hati kami supaya firman Tuhan ini mengubah kami, menguatkan kami, dan membangun kami. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya sangat berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Ibrani 8 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation, Ibrani 8 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Karena inilah perjanjian yang suatu hari nanti akan kuadakan dengan orang-orang Israel. Aku akan menanamkan hukum-hukumku di dalam pikiran mereka dan melekatkannya di hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka yang setia dan mereka akan menjadi umatku yang setia. Amin. Wow, Tuhan biasa. kepingin kita jadi umat Tuhan yang setia. Amin, ya. Karena ya. Allah adalah setia. Iya. Ya. Nah, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa suatu hari nanti Tuhan akan membuat perjanjian baru atau New Covenant dengan umatnya bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak lagi memberontak, tidak lagi bersungguh-sungguh, dan tidak lagi bertentangan dengan Tuhan. Sehingga mereka dapat hidup taat, hidup setia, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan inilah yang akan dilakukan Tuhan kepada umatnya. Yaitu Tuhan menanamkan hukum-hukumnya di dalam pikiran mereka. Tuhan akan menuliskannya di hati mereka. Dan Tuhan akan melekatkannya di hati mereka. Kemudian Tuhan akan menjadi Allah mereka yang setia. Dan mereka akan menjadi umat Tuhan yang setia. Amin. Wow, luar ya. biasa. Bukankah Tuhan kita luar biasa kasihnya? Bahkan juga kebaikannya kepada umatnya. Bayangkan Tuhan bukannya menuntut supaya umatnya taat sampai sempurna. Tetapi Tuhan justru mengambil inisiatif, ya. Berinisiatif untuk apa? Mencari solusi dan jalan yang terbaik. Supaya umatnya dapat hidup taat dan setia kepada Tuhan. Yaitu supaya umat Tuhan hidupnya dalam perjanjian baru atau hidup dalam New Covenant ini. Oleh karena itu Tuhan dulu yang membuktikan kasih dan kesetiaannya kepada umatnya. Yaitu dengan Yesus mati di kayu salib. Kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga, lalu Yesus naik ke surga pada hari yang ke-40, lalu Roh Kudus dicurahkan pada hari yang ke-50, yaitu pada hari Pentakosta. Maka pada saat itulah firman dan janji Tuhan ini digenapi. Amin ya.
Tuhan menggenapinya ya melalui pencurahan Roh Kudus itu ya. Jadi sejak pencurahan Roh Kudus yang pertama kali pada perayaan hari Pentakosta ini, semua orang yang percaya kepada Yesus dan yang hidup di dalam Yesus, mereka semua hidup dalam perjanjian baru. Sebab sejak saat itu Roh Kudus menaruh dan menanamkan hukum-hukumnya di dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita sesuai dan selaras dengan pikiran Tuhan. Maka kita memiliki pikiran Kristus dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Kemudian dalam perjanjian baru ini, Roh Kudus menuliskan, mengikatkan dan melekatkan hukum-hukumnya ke dalam hati kita. Sehingga hati kita sesuai, selaras, dan cocok dengan hati Tuhan. Sehingga kita memiliki hati yang penuh kasih, hati yang taat, hati yang murni, hati yang setia dan kerendahan hati, maka kita memiliki hati dan perasaan Kristus. Itu ada dalam Filipi 2 ayat 5. Jadi hidup dalam perjanjian baru atau New Covenant ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita dapat menjadi umat Tuhan yang taat dan yang setia. Sebab Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kita untuk menaruh dan menanamkan hukum-hukumnya, yaitu firman Tuhan di dalam pikiran kita. Kemudian Roh Kudus akan menuliskan, mengikatkan dan melekatkan hukum-hukumnya, yaitu firman Tuhan di dalam hati kita. Sehingga Roh Kudus memberi kita kasih karunia, yaitu kemampuan dan kekuatan untuk kita dapat hidup taat dan setia kepada Tuhan. Jadi hidup dalam perjanjian baru adalah hidup dalam kasih karunia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin ya, hidup dalam kasih karunia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yeskil 36 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Inilah janji Tuhan untuk kita, supaya kita dapat hidup dalam perjanjian baru atau New Covenant, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru dan hati yang taat. Kemudian Tuhan akan memberikan roh yang baru ke dalam batin kita, dan Tuhan akan menjauhkan kepada kita hati yang keras. Sehingga oleh kasih karunia Allah, kita dimampukan untuk dapat hidup taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Ya luar biasa ya. Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Nah sahabat yang baik, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa hidup dalam perjanjian baru adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita kasih karunia, supaya kita dimampukan untuk dapat hidup taat dan setia kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Sejak Paulus hidup di dalam perjanjian baru, Paulus menyadari bahwa hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Artinya, tanpa kuasa Roh Kudus, maka setiap firman Tuhan yang kita terima hanya seperti hukum yang tertulis, yang mematikan dan yang tidak membawa kehidupan. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, maka setiap firman Tuhan yang kita terima menjadi hidup, memberi pengharapan dan membawa kehidupan bagi setiap kita yang menerimanya. Sebab perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan, adalah roh dan hidup. Jadi ketika kita hidup dan melayani dalam perjanjian baru, maka Roh Kudus akan menghidupkan setiap firman Tuhan yang kita terima,
dan kita bagikan kepada orang lain. Sebab oleh kuasa Roh Kudus Tuhan akan meneguhkan setiap firman-firman-Nya yang diberitakan dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema hidup dalam perjanjian baru. Nah, ini ada DM yang masuk ya. Kita baca ya. Kita baca ya, salah satunya ya dari Angelica Damanik ya. Pak Agus dan Bu Mala, saya mau cerita. Ya. Tuhan selalu mengajarkan tentang damai dan kasih. Dan saya pun menerapkan itu. Tapi setiap saya melakukan itu ada saja cobaannya. Saya malah jadi marah atau kesal. Dan itu nggak cuma sekali, berkali-kali. Apa yang salah sih sebenarnya Pak Agus dan Bu? Sepertinya semakin mencoba semakin banyak halangannya ya. Wow, Angelica, terima kasih nih untuk DM-nya ya. Ya udah curhat ya. Curhat dan jujur luar biasa ya. ya. Tadi Angelica katakan bahwa Tuhan mengajarkan tentang damai dan kasih. Dan tentunya juga Tuhan mau hidup kita penuh dengan damai dan kasih itu ya. Nah, tadi Angelica berkata, tapi setiap saya melakukan itu ada saja cobaannya. Saya malah jadi marah atau kesal gitu ya. Dan itu berkali-kali. Nah memang Angelica ya, ketika kita ambil contoh aja ya, ketika kita mau tidak bisa naik sepeda gitu ya. Terus kita mau belajar naik sepeda gitu ya. Tapi waktu kita mau belajar kan nggak langsung bisa naik lancar bersepeda. Pasti ada jatuhnya, ada gagalnya gitu. Apakah kita ketika mau belajar sepeda itu ketika kita jatuh, kita gagal, udah susah nih, nggak mau lagi gitu ya. Nah itu sama ya, seperti ketika kita mau menghidupi kehidupan yang tentang damai dan kasih, kita tahu bahwa itu adalah kerinduan Tuhan dan itu yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melakukannya, ya itu proses ya. Proses di mana ketika kita terus lakukan meskipun saat itu gagal, ya udah kita ulangi lagi, kita terus tekun melakukannya dan mendisiplin diri kita untuk hidup di dalam damai dan kasih sehingga akhirnya kita akan hidup di dalam kehidupan yang penuh damai dan kasih dan tentunya kita tidak memakai kekuatan kita, ada Roh Kudus yang menolong kita. Kita Angelica bisa katakan Roh Kudus, tolong Roh Kudus sebab aku ingin hidup tentang damai dan kasih. Dan kalau misalnya ada aja cobaan gitu ya, mungkin yang bikin kita jadi marah gitu ya. Minta tolong sama Roh Kudus, aduh Roh Kudus aku rasanya kesel deh. Rasanya tuh gak bisa damai deh. Tapi aku tahu bahwa Engkau akan menolong aku gitu ya. Angelica tidak sendiri, saya juga dulu begitu gitu ya. Proses bisa sampai jangan nyerah ya. Sampai seperti ini, sampai di titik ini, itu juga proses. Dan proses itu harus kita tekuni dan jangan menyerah ya Angelica ya. Tuhan pasti meresponi dan Roh Kudus pasti menolong engkau ya. Iya. Tambahan sedikit ya buat Angelica ya. Jadi gini, kita berharap kan mau hidup dalam damai, dalam kasih itu gini. Di luar kita tuh semuanya damai, di luar kita tuh semuanya kasih. Padahal nggak gitu. Jadi yang menentukan damai dan kasih bukannya di luar kita, yang di dalam kita ini gitu. Jadi kan tadi kan dibilang kan malah jadi makin marah. Nah berarti ketika situasi di luar itu membuat kita jadi marah, respon kita harusnya damai gitu. Karena Yesus waktu menghadapi masalah, yang dihadapi sama dia tuh orang-orangnya tuh membuat dia jadi jadi kecewakan, difitnah begitu. Tapi dia ada damai, dikatakan dia damai sejahtera aku berikan. Jadi inilah waktunya Angelica untuk berserah dan mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan menolong kita untuk kita berespon dengan benar ya. Semangat Angelica. Semangat ya Angelica ya. Kita hari ini mau doakan Angelica ya supaya Angelica bisa memperoleh damai yang dari Tuhan. Karena damai itu dari dalam. Tadi yang kata dari dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita ya. Kita mau berdoa untuk Angelica ya. Bapak terima kasih untuk anakmu Angelica yang begitu rindu untuk hidup dalam damai dan kasih.
Kami bersyukur ada Roh Kudus di dalam kehidupan kami dan kami percaya Roh Kuduslah yang mengerjakan segala sesuatu yang indah dan luar biasa baiknya di dalam kehidupan kami, yaitu khususnya dalam diri Angelika. Mulai saat ini Roh Kudus, biarlah anugerah, kasih karuniamu dan damai sejahteramu memampukan Angelika menghidupi damai dan kasih itu oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Amin ya. Berikutnya ada DM yang masuk, kita akan baca sama-sama ya dari Niko Hendrawan. Ya, demikian ya. Selamat malam Pak Agus dan Ibu Mala. Selamat malam juga untuk Niko ya. Saya mau tanya, kalau menurut Alkitab di kitab Matius 12, 31-32 bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak dapat diampuni. Di dunia ini tidak dan di dunia akan datang pun tidak. Pak Agus dan Ibu Mala bisa jelaskan contoh perbuatan dan sikap hati yang bagaimana yang menghujat Roh Kudus tersebut. Terima kasih sebelumnya ya. Nah, intinya begini mungkin ya. Di dalam firman Tuhan itu kita tidak bisa hanya sekedar lahiriah begitu ya. Sebab firman Tuhan berkata Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Berarti Roh Kudus adalah roh kebenaran dan juga roh penolong ya. Dan yang kedua, Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, ya. Nah, dikata menghujat di dalam bahasa aslinya itu dikatakan adalah seperti kita tuh meremehkan, ya. Terus kata menghujat itu juga ada kata seperti kita menganggap bahwa ini jahat, sesuatu yang nggak benar begitu ya. Nah, kata menghujat juga punya arti kata seperti kita memfitnah, memutarbalikkan. Sedangkan Roh Kudus adalah roh kebenaran, ya. Jadi Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita. Ketika sikap hati kita yang bertawanan, ya kita, ini nggak benar nih suaranya nih, gitu ya. Ini nggak benar nih nasihatnya ya. Kita sebetulnya sedang menolak apa yang sedang disampaikan oleh Roh Kudus itu ya. Mungkin kamu saya tambahkan ya. Ya seperti itu tadi. Jadi intinya adalah ketika kita bersama ada di dalam Tuhan, tentunya kita mau hidup dalam kebenaran. Iya. Tetapi ketika kita berkata, rasanya nih nggak bener nih, rasanya nih nggak seperti apa yang maksud. Atau kita udah dinasihatin kita meremehkan. Kita meremehkan. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan juga dikatakan bagaimana para rasul selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan pada waktu itu pernah Paulus itu seperti mau mengarah ke daerah Asia untuk melakukan misi, dikatakan maka Roh Kudus itu menghalangi, ya, menghalangi dia, dan kata menghalangi itu seperti jangan sampai berlawanan seperti itu. Jadi intinya adalah gimana nih supaya sikap hati perbuatannya Tuhan mau kita rendah hati. Amin ya. Jadi Niko Hendrawan, jadi fokusnya bukan soal ini boleh atau tidaknya, tapi kita belajar rendah hati dan peka dengan Roh Kudus. Itu yang Tuhan inginkan. Biarlah hari ini penjelasan ini bisa menolong Niko, dan Niko juga berdoa minta pimpinan Tuhan supaya jadi pengertiannya ini lebih secara pribadi dan sesuai dengan kebutuhan Niko ya. Kita berdoa supaya Tuhan berikan hikmat kepada Niko dan juga sahabat yang baik yang membutuhkan hikmat Tuhan ya. Dari kamu ada lagi sayang? Kita berdoa ya. Tuhan, kayak berdoa buat Niko, biarlah hari ini turun pewahyuan dan hikmat-Mu tentang kebenaran firman-Mu tentang Roh Kudus ini. Supaya hari ini ada pencerahan dan disingkapkan kebenaran ini, dan sikapnya, perbuatan hatinya dijaga untuk tidak melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Ya, berdoa hari ini Tuhan berkati juga Niko dan sahabat yang baik membutuhkan hikmat. Turunlah hikmat-Mu atas mereka, di dalam nama Yesus ya berdoa. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum kenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Karena
apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada Ya. kami dalam program Terang Kasih Terima ini. kasih ya. Terima kasih. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat hidup dalam perjanjian baru. Yang pertama, hidup dalam perjanjian baru adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan menaruh hukum-hukumnya, yaitu firman Tuhan, ke dalam pikiran kita. Supaya pikiran kita sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita memiliki pikiran Kristus. Dan yang kedua, hidup dalam perjanjian baru adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan menuliskan, mengikatkan, dan melekatkan hukum-hukumnya, yaitu firman Tuhan, ke dalam hati kita. Sehingga kita memiliki hati yang penuh kasih, hati yang taat, hati yang murni, hati yang setia, dan kita memiliki hati dan perasaan Kristus. Yang ketiga, hidup dalam perjanjian baru adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita kasih karunia supaya kita dimampukan untuk dapat hidup taat dan setia kepada Tuhan. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau seperti sedang lelah, sedang mengalami kejenuhan dan tawar hati? Mari datang kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, berhentilah kita berusaha hidup benar, taat dan setia kepada Tuhan dengan kekuatan sendiri. Serahkanlah hak kepada Roh Kudus dan persilakan Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Tenangkan hati dan pikiranmu. Biarkan Roh Kudus mengalirkan kasih-Nya dengan melimpah dan memenuhi hatimu dengan kasih-Nya yang memberikan kelegaan kepadamu. Katakan, terima kasih Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang Hidup pulihkanku. turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan di dalam Yesus, kami sudah menerima perjanjian yang baru. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menaruh dan menanam hukum-hukumnya dan ketetapan-ketetapannya dalam pikiran kami. Roh Kudus menulis, mengikatkan dan melekatkan hukum-hukumnya dan ketetapan-ketetapannya di dalam hati kami. Maka kami dimampukan untuk kami dapat taat dan setia dalam melakukan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan.
Sehingga oleh anugerah Tuhan kami dimampukan untuk menjadi umat Tuhan yang taat, yang setia, yang penuh kasih, dan yang rendah hati. Dan kehidupan kami ini memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.